Halo audiens, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Feni Rus hari ini bisa menjumpai Anda kembali dalam Beyond Marketing by Hermawan Kartajaya. Dan tentu saja hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Hermawan Kartajaya berbincang-bincang mengenai dunia marketing yang unkonvensional. Dan acara ini berlangsung dalam rangka 60 tahun Hermawan Kartajaya. Tamu kita spesial sekali, beliau adalah seorang ginekolog dan konsultan seks, yaitu Dr. Boyke Dian Nugraha. Selamat datang dokter. Selamat. Kalau bicara dokter Boyke ini memang sudah terkenal sekali ya. Ya, ini luar biasa, Fen. Kali ini kita membahas seks. Ya. Seks itu banyak harus dimarketingkan ya secara benar. Kalau enggak orang itu bisa punya misunderstanding tentang seks. Ya. Seks ini di dalam sesi 1 ini tolong diterangin dulu secara in general bisa didekati dari berapa disiplin ilmu kalau dari ilmu kedokteran, Dok. Jadi bidang seks ini adalah bidang yang unik ya. Jadi bisa didekati oleh seorang psikiater, ya. Psikiater, terus bisa didekati oleh seorang urolog, ya, biasa oleh seorang androlog maupun oleh seorang ginekolog. Bahkan beberapa psikolog pun bisa. Bahkan perawat pun kalau di luar negeri itu bisa. Bedanya apa semua ini? Kalau psikiater ke psikiater mungkin lebih ke arah aspek jiwa. Ya, kalau ginekolog lebih banyak pasien-pasien yang wanita. Fisik. Kalau androlog lebih kepada hormonal laki-laki. Hormonal laki-laki. Terus kemudian kalau urolog alatnya pada pria. Seperti prostat yang penyebab sebagai disfungsi ereksi, sebagainya. Jadi bermacam-macam. Kalau Dokter Boyke sendiri? Saya sebagai seorang ginekolog. Ya, jadi lebih banyak pasien-pasien wanita. Begitu kompleksnya kalau gitu masalah seks yang bagus itu supaya orang mendapatkan quality seks itu demikian kompleksnya ya, sampai bisa didekati dari berbagai-bagai. Kenapa begitu? Multi aspek memang seks ini untuk mendapatkan seks yang baik. Seks yang baik itu gimana sih? Kok sampai mesti didekati berbagai-bagai? Ada aspek biologinya. Ya. Artinya untuk mendapatkan seks yang bagus harus biologinya seperti ada hormonalnya. Itu kan berkaitan dengan biologi, kepematangan daripada telur, ya kan. Kemudian aspek psikologinya berkaitan dengan kalau dia stres, dia nggak bisa ereksi, dia frigid, ya kan. Aspek sosialnya masih tabu dibicarakan. Ya kan? Terutama di negara berkembang. Ya, di negara-negara berkembang. Aspek fisiologinya, bagaimana kalau seseorang yang mengalami disfungsi ereksi karena diabetes misalnya, karena gula yang tinggi dan sebagainya. Belum ada aspek-aspek hukumnya, pemerkosaan, mencintai anak kecil, ya, penyimpangan perilaku, pedofili. Kita lihat ya, dari perbincangan ini kita belajar banyak bahwa 4C, kalau kita lihat 4C, perubahan-perubahan yang ada terutama karena teknologi membuat banyak orang menjadi lebih stres, lebih uncertain, lebih overloaded dengan informasi, sehingga stres menjadi musuh utama sebetulnya daripada seks itu sendiri. Selain stres tentunya masih ada penyakit dan sebagainya, tetapi ini semua kan karena gaya hidup modern yang disebabkan karena teknologi itu karena teknologi orang melihat sesuatu yang ada di seberang sana kemudian meniru dan sebagainya dan tanpa disadari bahwa itu menjadi kompetitor dari seks yang sehat itu. Customernya menjadi makin banyak karena laki perempuan itu menjadi makin jauh dari seks yang baik itu tadi. Padahal menurut Dr. Boyke tadi katanya setiap orgasme yang terjadi itu ada hormon endokrin ya, endorfin yang 100 kali lebih powerful daripada morfin sebetulnya. Nah, jadi kalau kita pakai kerangka 4C, seks itu ditaruh sebagai company, seks itu sendiri berada di dalam landscape yang sedang berubah. Sehingga sikap kita terhadap seks itu sendiri juga harus berubah dengan adanya internet teknologi, informasi teknologi itu. Masuk kepada PDB, Positioning, Differentiation, and Branding, ini yang menarik. Dr. Boyke mengatakan tadi, seks itu sebetulnya harus diposisikan sebagai ibadah. Ya, kalau kita ngomong partnership, si laki harus menganggap ini ibadah karena itu dia harus memuaskan istrinya. Istri juga harus menganggap itu ibadah. Ini yang membuat seks itu menjadi unik. Seks itu bukan cuma fisikal, seks itu bukan cuma intelektual, even bukan cuma emosional, tapi spiritual. Ya, karena itu tadi kita bahas Kama Sutra yang berasal dari India ratusan tahun yang lalu itu bahkan menggabungkan itu sebetulnya antara pleasure and spirituality. Without spiritual mungkin seks itu akan menjadi hambar, cuma fisik saja mengobrol seks secara ngawur.
kita bicara tentang strategi, bagaimana kita mensegmen pasar, siapa yang membutuhkan seks. Secara garis besar laki dan perempuan. Yang lebih kasihan memang perempuan. Bukan lebih kasihan, ini orang gender bisa marah sama saya. Tapi yang lebih harus ditolong itu adalah perempuan. Karena perempuan terutama di dalam konteks Asia itu masih tabu membicarakan. Padahal dia butuh, tapi tidak berani menanyakan. Karena laki lebih terbuka dan lebih mempunyai alternatif dan way out. Sedangkan wanita sendiri masih ada beberapa segmen desperate housewife, mungkin yang sudah mendekati menopause atau yang sudah tidak percaya diri karena suaminya melakukan kegiatan banyak di luar rumah. Kemudian ada Sex and the City yang mau kawin tapi juga masih takut komitmen, takut melihat akibat-akibat. Dan juga Beverly Hills 90210. Oh, ini istilah-istilah saya ini untuk melakukan subsegmentasi terhadap wanita. Dan menurut Dr. Boyke, 3 subsegmen ini mempunyai persoalan sendiri-sendiri dalam menyikapi seks. Marketing mix dan selling, ya tadi saya jelaskan produk itu mulai dari yang sederhana, mulai dari toy sampai alat bantu, gel, kemudian juga Viasum, kemudian sampai servis-servis, vagina spa, vagina recondition gitu ya, macam-macam. Harganya cukup terjangkau, orang berpikir bahwa itu akan mahal. Dan yang di sell itu sebenarnya the quality of life. Ya, jadi ini untuk membantu, bukan untuk porno-pornoan, bukan untuk bukan untuk vulgar-vulgaran, tapi ini membantu karena orang kalau tidak sexually aktif secara baik, maka dia tidak akan produktif, melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstruktif malah destruktif. Dan yang terakhir, service dan proses. Kalau kita bicara tentang service dan proses, maka Dr. Boyke sendiri itu mengatakan menjadi bagian daripada misi hidupnya, WISH, Wanita Indonesia Sehat dan Harmoni. Penjelasannya melalui apa? Walaupun banyak dikritik orang, beliau tetap aja seminar dengan bahasa yang gampang, radio, televisi, kemudian juga lewat komputer, internet. Lewat internet, ya. Anda bisa bertanya jawab, juga proses untuk menggali. Beliau suka enggak pakai pakaian dokter, ngobrol seenaknya, musiknya dibikin enak, kemudian disediakan jajan-jajan seperti di rumah, sehingga pasien itu merasa lebih terbuka. Tapi ingat loh, klinik dia adalah klinik pasutri. Yang harus ditolong bukan cuma si wanita saja. Kalau suaminya tidak mau kooperatif, karena laki-laki ini biasanya egois, maka harus disiapkan kepada wanitanya. Siap-siap aja barangkali. Tidak ada way out. Tapi Dr. Boyke tadi dengan tandas mengatakan misinya adalah membuat supaya 78% dari wanita-wanita Indonesia yang katanya tidak pernah orgasme atau jarang-jarang orgasme itu tadi dalam waktu 5 tahun mendatang ini turun persentasenya menjadi 40% saja. Itu target. Dr. Boyke dalam 5 tahun ke depan di dalam wish-nya wanita Indonesia sehat dan harmonis. Baik, Dr. Boyke, terima kasih banyak atas kehadirannya di Beyond Marketing. Terima kasih Pak Hermawan atas kesimpulannya, dan juga terima kasih audiens atas kesetiaan Anda bersama Beyond Marketing. Tak terasa 1 jam sudah berlalu dan saatnya saya harus undur diri. Sampai jumpa minggu depan dalam Beyond Marketing, karena di sini kita akan membahas mengenai marketing yang unkonvensional, dan acara ini berlangsung dalam rangka 60 tahun Hermawan Kartajaya. Dan bagi Anda pelaku marketing, if you can't be part of the market, then you won't be sustainable. Saya Feni Rose undur diri. Sampai jumpa.